Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih melanjutkan materi pada kesempatan kali ini yaitu melakukan diskusi kelompok yang dibawakan oleh kelompok 4. Kemudian salam dan salat kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya hingga kepada kita semua. Ya, untuk materi kali ini yaitu yang dibawakan oleh kelompok yaitu konsep pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ya, untuk lebih jelasnya, saya serahkan kepada kelompok 4 untuk menyampaikan materi yang dibawakan ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamda wa syukurillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Usman SAG MPD selaku dosen mata kuliah pada kesempatan hari ini dan Bapak moderator yang tadi sudah mempersilahkan kelompok 4 untuk presentasi yang dimana saya akan presentasi pertama dan saya akan membahas tentang konsep dari pembelajaran PAI. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh tentang apa itu konsep pembelajaran PAI, saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang kami ambil dalam makalah kami, yaitu di mana guru pada umumnya sering menggunakan media pembelajaran dengan tujuan agar informasi atau bahan ajar tersebut dapat diterima dan diserap dengan baik oleh para peserta didik. Nah, ini merupakan sebagai wujud bahwa bahan ajar tersebut dapat diterima peserta didik dan dibuktikan dengan terjadinya perubahan-perubahan perilaku, baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Nah, dunia sekarang telah menjadi sebuah dusun atau global village yang di mana ketersediaan internet kini semakin meluas. Mulai tersedianya teknologi video conference yang semuanya memberikan penguatan dan proses pembelajaran di sekolah madrasah maupun sekolah umum. Sementara itu, dari pembahasan latar belakang yang kami ambil tadi, maka muncullah beberapa rumusan masalah. Ada 3 poin rumusan masalah yang kami bahas. Yang pertama yaitu tentang bagaimana konsep pembelajaran PAI. Dan yang kedua yaitu bagaimana penggunaan TIK dalam pembelajaran PAI. Dan poin terakhir yaitu bagaimana implikasi dan dampak pembelajaran PAI berbasis TIK. Dan saya masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang konsep dari pembelajaran PAI sendiri. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Nah, ketiga komponen itu tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan media, metode, strategi, dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran adalah sebuah proses perubahan perilaku atau kepribadian seorang berdasarkan praktek dan pengalaman tertentu, sehingga proses pembelajaran itu dapat membawa perubahan pada orang yang belajar dari berbagai aspek, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap secara utuh. Nah, ini ada pendapat dari salah satu ahli, yaitu menurut Kurzweil ada 3 prinsip dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran membentuk
kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa. Dan poin kedua yaitu berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Pengetahuan tersebut adalah pengetahuan fisik, sosial, dan logika. Dan pendapat yang ketiga yaitu proses pembelajaran melibatkan peran lingkungan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pengertian dari pendidikan agama Islam. Dalam bahasa Inggris, education, pendidikan berasal dari kata educate atau yang bisa kita kenal artinya yaitu mendidik atau mengasuh. Artinya memberi peningkatan dan mengembangkan dalam pengertian yang sempit. Education atau pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan dalam bahasa Arab, pendidikan disebut dengan tarbiyah yang berarti proses persiapan dan pengasuhan manusia pada fase-fase awal kehidupan, yakni pada tahapan perkembangan masa bayi dan masa kanak-kanak. Nah, ada salah satu pendapat dari yaitu Pak Zakiat Derajat dalam bukunya menyatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikan dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama serta menjadikan sebagai pedoman sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai upaya membuat peserta didik dapat belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus-menerus mempelajari agama Islam secara menyeluruh dan yang mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif tetap dalam tingkah laku seseorang baik kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Untuk itu, penanaman pembelajaran pendidikan agama Islam sangat penting dalam membentuk dan mendasari anak sejak dini. Dengan penanaman pembelajaran pendidikan agama Islam sejak dini, diharapkan mampu membentuk pribadi yang kokoh dan kuat, serta mandiri dan untuk berpedoman pada ajaran agama Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keselarasan, keseimbangan, dan keserasian. Ada 3 poin dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam, yaitu bagaimana kita harus menjaga hubungan baik antara manusia dengan Allah, dan hubungan baik juga terhadap sesama manusia, dan yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari pendidikan agama Islam. Fungsi dan tujuan pertama yaitu untuk mengembangkan akhlak mulia pada peserta didik, maka diperlukan fungsi menambah dan pengembangan keimanan disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan melalui diri sendiri maupun melalui dari lingkungan atau bahkan dari keluarga. Dan poin kedua yaitu menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dan poin ketiga yaitu untuk dapat menyelesaikan mental baik berupa mental fisik, mental batin, mental rohani, maupun mental sosial dengan melalui pendidikan agama Islam. Dan poin yang keempat yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan pada peserta didik dalam pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu untuk mencegah peserta didik dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang negatif. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan kami untuk menjelaskan materi berikutnya. Baik, saya serahkan kepada moderator. Ya,
terima kasih atas materi yang disampaikan. Ya, selanjutnya kami silakan kepada pemateri. Selanjutnya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua pada makalah ini, yang mana saya akan membahas mengenai penggunaan TIK dalam pembelajaran PAI. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang pertama, teknologi adalah aktivitas atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri pertanian, perobatan, dan perdagangan. Selanjutnya, teknologi informasi ialah sarana dan prasarana sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Selanjutnya yaitu teknologi informasi ini adalah satu teknologi yang digunakan untuk mengelola data. Teknologi komunikasi adalah perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi. Selanjutnya yaitu teknologi komunikasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah peralatan elektronika yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, serta segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan dan manipulasi, pengelolaan dan pemindahan informasi antar media. Jadi di sini teknologi informasi dan komunikasi mencakup sistem-sistem komunikasi seperti komputer, televisi, video, dan internet. Semua model teknologi informasi dan komunikasi ini dapat digunakan sebagai alat atau media dalam menghasilkan informasi atau sejumlah data yang bermakna dan bermanfaat, terutama bagi penggunanya. Lanjut slide selanjutnya. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu penggunaan TIK dalam pembelajaran PAI. Ada beberapa contoh pemanfaatan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, teknologi informasi berbasis visual, yaitu penggunaan program PowerPoint dalam proses pembelajaran PAI di kelas. Melalui program tersebut, guru tinggal menulis poin-poin penting materi yang akan disampaikan pada proses pembelajaran. Ada pemandangan baru di basis visual siswa sehingga bisa mengatasi kejenuhan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, agar lebih menarik. Agar lebih menarik, guru bisa menggunakan program Macromedia Flash. Selanjutnya, penggunaan teknologi dalam PAI yang kedua yaitu teknologi informasi berbasis audio. Yaitu penggunaan teknologi informasi yang berkenaan dengan pendengaran siswa dan penggunaan audio streaming yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dengan basis pendengaran. Penggunaan yang ketiga yaitu teknologi informasi berbasis visual audio. Penggunaan komputer assistant instruction atau CD, multimedia pembelajaran interaktif, yaitu dengan menggunakan film, maka siswa akan mendapatkan pengetahuan dari basis audio dan visual. Contohnya, dari nilai karakter film Habibie dan Ainun dalam pendidikan agama Islam. Penggunaan TIK dalam PAI yang keempat yaitu teknologi informasi berbasis internet. Contohnya yaitu email. Menggunakan email untuk mengumpulkan tugas dari peserta didik. Sekarang ini yang biasa dilakukan guru kepada peserta didik dalam mengumpulkan tugas melalui buku atau kertas. Bisa dibayangkan bagaimana seorang guru mengajar di 18 kelas. Masing-masing kelas berjumlah 40 siswa. Berarti ada 720 buku tugas atau makalah yang menumpuk di bawah atau di atas meja guru. Nah, dengan melakukan pengumpulan tugas melalui email tersebut, sekaligus ini dapat mempermudah proses pembelajaran bagi guru dan peserta didik. Selanjutnya yaitu mailing list. Menggunakan list mail untuk diskusi kelas yang diajarkan. Melalui mailing list ini, guru dapat membuat grup atau kelompok sendiri, bisa berupa satu kelas atau satu sekolah untuk berkomunikasi. Yang ketiga yaitu weblog dan e-learning. Menggunakan weblog
untuk pembelajaran di dalam atau di luar kelas, ketika disebut weblog, banyak guru yang bertanya-tanya, pasti mahal biayanya. Memang untuk website yang komersial, penggunaan ini harus membayar sesuai dengan tarif. Tetapi untuk weblog, pengguna tidak harus membayar alias gratis. Nah, pembelajaran online seperti sistem virtual dapat digunakan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sistem virtual ini telah mengubah konsep pembelajaran menjadi lebih menimbulkan rangsangan dan memberikan berbagai kemudahan. Itulah tadi pemaparan materi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas materi yang disampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri yang ketiga untuk melanjutkan materi kelompoknya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 4 yang ketiga tentang implikasi dan dampak pembelajaran PAI berbasis TIK. Yang pertama itu implikasi pembelajaran PAI berbasis TIK. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat menyebabkan interaksi individu atau kelompok masyarakat semakin cepat dan luas. Artinya, untuk berinteraksi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu, hal tersebut menuntut masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Penggunaan teknologi dan informasi dalam dunia pendidikan menjadi kesatuan yang integral guna proses belajar mengajar dapat menjalan dengan optimal, sehingga media pendidikan dapat berupa alat-alat yang tidak saja sebagai alat bantu pendidikan. Penggunaan ICT penggunaan TIK dalam pembelajaran senantiasa memberikan dampak yang signifikan dalam proses pembelajaran, sebab proses pembelajaran menjadi lebih maksimal. Misalnya, media persentase materi sebagai penyaji materi melalui program komputer yang disajikan dengan perangkat alat saji. Bentuk pesan atau materi yang dikemas dapat berupa teks, gambar, animasi, dan video yang dikombinasikan dalam satu kesatuan yang utuh. Artinya, adanya perubahan dalam pola pembelajaran dibutuhkan untuk melakukan pembaruan dalam sistem pembelajaran konvensional yang dinilai tertinggal dan tidak relevan dengan dinamika perkembangan zaman dan teknologi informasi. Kemudian, penggunaan teknologi informasi untuk pembelajaran PAI dapat dikelompokkan menjadi 3 fungsi, yaitu yang pertama, media pembelajaran mandiri. Media pembelajaran mandiri diantaranya yaitu pemutaran film dan CD interaktif. Pemutaran film dapat digunakan oleh guru dengan memilih jenis film yang ada seperti film yang berbasis given, artinya suatu paket judul film yang telah tersedia dan relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua, alat bantu pembelajaran. Teknologi informasi dimanfaatkan untuk alat bantu pembelajaran, yaitu pemanfaatan software komputer untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Di antara contoh software pendidikan yang dikenal yaitu Computer Assistant Introduction. Pada umumnya software ini sangat baik untuk keperluan remedial intelligent computer assistant learning. Dapat digunakan untuk materi atau konsep. Kemudian yang ketiga, sumber pembelajaran. Teknologi informasi yang terkait sebagai sumber pembelajaran dalam bentuk internet dengan segala komponennya. Materi yang ditampilkan dalam sebuah web yang terkait dengan pendidikan agama Islam dapat diacak terlebih dahulu oleh guru dan dipraktikkan langsung oleh peserta didik. Slide selanjutnya. Yang kedua, dampak pembelajaran PAI berbasis TIK. Dampaknya dalam penggunaan TIK dalam pembelajaran memberikan kesempatan kepada guru untuk membuat kelompok menggunakan internet dan meningkatkan kinerja berbasis daring. Penggunaan TIK pada prinsipnya dalam digunakan
pada semua materi pembelajaran, termasuk pada pembelajaran pendidikan agama Islam, apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamatkan bahwa pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pembelajaran yang harus ada mulai jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga, prinsip pembelajaran PAI berbasis TIK. Sementara prinsip umum penggunaan ICT dalam pembelajaran meliputi yang pertama, efektif dan efisien. Penggunaan ICT harus memperhatikan manfaat dari teknologi ini dalam hal mengaktivitas belajar yang keterjangkauan, baik waktu maupun biaya. Kemudian yang kedua, optimal. Penggunaan ICT menyebabkan pembelajaran menjadi cukup cakupan informasi, kekinian, modernan, dan keterbukaan. Kemudian yang ketiga, menarik. Pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Kelima, merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Oleh sebab itu, secara garis besar, penerapan TIK dalam pembelajaran termasuk pembelajaran terbagi atas 3 bagian, yakni situs website pembelajaran, email, dan situs daring. Yang pertama, situs website pembelajaran. Pemanfaatan situs website dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam memberikan implikasi yang maksimal dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan menempatkan materi pembelajaran pada situs yang telah disediakan sebelumnya. Kemudian yang kedua, email. Email adalah satu media paling efektif dalam menyampaikan pesan secara elektronik dengan cepat dan luas. Dalam proses pembelajaran, menggunakan email dilakukan oleh guru dan murid dengan saling bertukar informasi. Kemudian yang ketiga, silabus daring. Silabus menurut dokumen tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah rencana pembelajaran yang mencakup SK, KD, bahan kegiatan belajar, dan penilaian prestasi siswa. Sedangkan menurut kurikulum 2013, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pembelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Baik, mungkin itu dari penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Jadi selanjutnya kita menuju pertanyaan. Ya, saya serahkan kepada penanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, kepada Ibu Syarifah untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing kita, Bapak Dr. Usman, MPDI, terima kasih Pak telah membersamai kami pada kesempatan ini. Adapun yang ingin saya tanyakan yaitu yang pertama, bagaimana seorang pendidik dalam merencanakan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi agar dapat memenuhi kebutuhan siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda, tanpa meninggalkan siswa yang mungkin tidak begitu nyaman atau tidak begitu terampil dalam penggunaan TIK. Kemudian, yang kedua yaitu bagaimana kira-kira seorang pendidik ini menangani situasi di mana sebagian besar siswa memiliki akses yang terbatas ke perangkat TIK dan koneksi internet yang tidak stabil, sementara kita seorang pendidik dituntut untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis TIK dalam pembelajaran kita. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, itulah tadi pertanyaan dari Ibu Syarifah. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Marwah untuk menyampaikan pertanyaannya untuk kelompok Baik, 4. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, karena materi untuk kelompok ini yang dibahas tentang konsep pembelajaran PAI berbasis TIK, maka yang ingin saya tanyakan, apakah TIK posisinya di sini sebagai apa? Apakah sebagai pendekatan atau sebagai strategi pembelajaran? Karena fokus dari perkuliahan kita ini kan adalah pendekatan dan strategi pembelajaran, sedangkan ketika saya tadi menyimak materi dari awal sampai akhir, saya merasa bahwa materi yang disampaikan ini secara umum, bukan menyangkut terkait pendekatan ataupun strategi pembelajaran. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Ya, karena mungkin hanya 2 pertanyaan yang diberikan kesempatan, 2 penanya. Ya, kalau ada kesempatan sebentar baru kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ya, jadi saya Baik, serahkan kepada Bapak untuk memimpin selanjutnya. baik. Saya kira 2 pertanyaan mudah-mudahan mewakili apa yang disampaikan oleh temannya ya. Bagus ini, Pak Abdul Sainab langsung membatasi 2. Baik, selanjutnya barangkali kita padahal tadi Pak Samsul angkat tangan juga ya, Pak Samsul. Bersabar Pak Samsul ya. Iya Pak Dokter. Nanti selesai Baik. kalau masih ada waktu. Iya. Tadi ada pertanyaan yang masuk di kelompok 2. Saya ambil alih Pak ya, Pak Abdul Sena. Siapa ambil? Ya. Ya. 2 pertanyaan di kelompok 2. Siapa yang mau menjawab? Silakan dijawab. Saya Pak. Kelompok 2 dulu. Izin, Alfian Pak. ya. Ya, silakan Pak Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Marwah tadi mengenai bagaimana tentang penerapan inkiri di kelas rendah. Apakah itu bisa atau tidak? Kalau bisa, alasannya. Kalau tidak, juga kenapa? Dan juga pertanyaan dari Pak Samsul, bagaimana penerapan inkiri terhadap lembaga pendidikan? Apakah bisa diterapkan di semuanya ataupun tidak? Menurut pengamatan kami, sebagaimana yang telah kita pahami tadi tentang inkiri itu bagaimana mengajak peserta didik itu untuk membuat pertanyaan dan melakukan penyelidikan. Itu intinya. Inkiri, bagaimana peserta didik itu membuat pertanyaan dan melakukan penyelidikan. Tujuan dan kegunaannya itu sebagaimana untuk mengajak peserta didik itu berpikir kritis, berpikir kreatif, dan juga berpikir kolaboratif. Kalaulah pertanyaannya bagaimana dengan penerapannya terhadap kelas rendah, mungkin pemahaman saya terhadap soal ini bagaimana kalau kelas 1 SD. Nah, kalau bagaimana dengan penerapannya kalau untuk peserta kelas 1 SD? Berdasarkan pendapat pemahaman saya, ini bisa diterapkan, akan tetapi sangat tidak efektif. Karena kenapa? Pemikiran kelas rendah itu masih belum mampu untuk memahami bagaimana pelajaran tersebut. Akan tetapi untuk penerapannya, walaupun kita terapkan, itu tetap bisa dilakukan langkah-langkah kecilnya yang mengikuti prosedur dari inkiri tadi. Misalnya prosedur pertamanya tadi mengenai orientasi itu misalnya untuk pembelajaran yang anak-anak kelas 1 itu tentang kitab-kitab Allah, itu kita sebagai guru itu mengajarkan awalnya menjelaskan kepada mereka apa itu kitab-kitab Allah. Maka pasti secara tidak sadar akan muncul di pikiran anak-anak itu apa itu kitab-kitab Allah, seperti apa kitab-kitab Allah. Akan tetapi walaupun mereka belum bisa menjabarkan secara langsung. Yang kemudian merumuskan masalah di sini, kita guru membantu mereka mengapa kita harus membaca kitab-kitab Allah,
apa yang dapat kita pelajari setelah kita membaca kitab-kitab Allah. Nah, misalnya ketika kita anak-anak semua rajin membaca kitab-kitab Allah, tahu tidak apa itu harta karun? Pasti jawabannya mereka tahu Pak Guru, tahu Ibu Guru. Nah, bisa tidak kalian menemukan harta karun tanpa peta? Nah, ternyata kita berusaha untuk membawa mereka ke ranah berpikir kritis, akan tetapi tetap belum semaksimal dengan kelas tinggi. Tahu tidak harta karun? Pasti ketika kalian cari harta karun pasti membutuhkan peta. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Kitab-kitab Allah itu ibaratlah sebuah peta yang membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah. Kemudian itu merumuskan masalah, kemudian langkah-langkah yang selanjutnya juga merumuskan hipotesis, membantu mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini tentunya ketika kita mengajar anak-anak masing-masing memiliki buku pegangannya masing-masing. Makanya di situ kita harus memandu mereka sampai pada tahap yang terakhir menarik kesimpulan terhadap jawaban-jawaban yang sudah mereka temukan. Kalaupun ada yang mereka temukan, tetap kita berusaha untuk memberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan ajaran Islam. Jadi intinya bisa diterapkan, akan tetapi kurang efektif karena kemampuan berpikir mereka masih sangat minim. Itu untuk Ibu Marwah. Terkait dengan Bapak Syamsul. Bapak Syamsul tadi pertanyaannya, apakah penerapan model Inkiri ini bisa diterapkan pada semua lembaga pendidikan? Menurut pengamatan kami bisa, akan tetapi penerapannya ini kan mengacu pada lembaga pendidikan yang formal, misalnya di sekolah SD, SMP atau SMP. Tetapi kalau untuk informalnya atau non formalnya, misalnya ketika kita diajar menjahit, maka pasti penjahit itu mengajarkan kepada peserta didiknya, oh kamu salah kalau memotong begini. Ketika kita memberikan selembar kain, kemudian peserta didiknya menggambar di situ dan mau menggunting, maka pasti muncul di pikiran mereka, oh kalau saya gunting seperti ini, apa yang terjadi? Apakah nanti kakinya panjang sebelah, ataukah luas betisnya, celananya bisa masuk kakinya satu ataupun tidak? Itu langkah-langkah yang bisa yang kita terapkan sebagaimana tadi yang dijelaskan 5 tahapan mengenai proses Inkiri tersebut. Jadi penerapannya ini bisa untuk Pak Syamsul ya, bisa pada semua lembaga pendidikan, walaupun secara garis besarnya itu hanya diperuntukkan untuk pembelajaran yang formal yang ada di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, saya kira 2 pertanyaan dari kelompok untuk kelompok 2 sudah dijawab oleh Pak Alfian, dan tanpa mereduksi apa yang disampaikan oleh Pak Alfian, saya kira memang benar bahwa dalam kaitannya dengan penerapan strategi pembelajaran inquiry ini memang ada hal yang paling mungkin esensial untuk dipahami, bahwa yang paling esensial itu di dalam pembelajaran inquiry dengan langkah-langkah dan syarat-syarat penerapannya itu penekanannya memang kepada bagaimana kita melakukan langkah-langkah ilmiah. Nah, langkah-langkah ilmiah inilah yang kemudian membatasi sesungguhnya penerapan dari pembelajaran strategi pembelajaran inquiry ini. Namun dalam kaitannya dengan bagaimana kalau di pembelajaran PAI, mungkin kalau mata pelajaran jadi disesuaikan juga dengan mata pelajarannya. Jadi ada mata pelajaran yang memang kadang ada kesulitan kita untuk bisa menggunakan inquiry ini, karena ternyata semua materi pembelajaran itu menekankan kepada proses ilmiah. Nah, kalau ada mata pelajaran yang tidak menekankan kepada proses ilmiah, maka tentu inquiry ini tidak akan sulit untuk diterapkan. Tapi untuk kelas-kelas tertentu, Nabi itu mengajarkan
ada hadisnya yang diriwayatkan oleh hadis Abu Hurairah. Hadisnya itu kalau tidak salah hadis 127, itu penekanannya kepada bagaimana kita berbicara kepada orang lain, orang yang ada di hadapan kita itu sesuai dengan akal, jadi akal pikirannya. Nah, ketika kita berbicara kepada, artinya penerapan strategi pembelajaran inquiry untuk kelas rendah itu juga jangan pikiran kita yang dewasa itu yang harus dimasukkan ke situ untuk diterapkan begitu. Nah, oleh karenanya grid kita sebagai pengajar lah yang harus turun untuk menyesuaikan dengan kadar keilmuan, karena itu yang diajarkan oleh Nabi itu untuk pembelajaran PAI ya. Nah, sehingga proses-proses ilmiah di kelas rendah harus disesuaikan juga dengan proses ilmiahnya. Jadi jangan proses ilmiah yang kita pahami, yang ada langkah-langkahnya mulai dari meneliti, merumuskan masalah, itu yang kemudian yang kemudian dipakai. Oleh karenanya sangat elastis saya kira terkait dengan syarat-syarat penerapan daripada inquiry ini. Walaupun saya kira begini, banyak juga ahli yang menekankan kepada penerapan inquiry itu memang khusus untuk kelas-kelas tinggi begitu. Karena dianggap bahwa seorang pendidik itu akan kesulitan untuk mengakses satu jenis pendidikan kalau memang di jenis pendidikan itu dia tidak pernah dapatkan ilmunya. Misalnya dosen yang selama ini misalnya menghadapi mahasiswa, tapi ketika dia disuruh untuk mengajar di sekolah TK, maka dia akan kesulitan. Kenapa? Karena mungkin pertama dia tidak praktisi di situ, terus kemudian dia tidak pernah mendapatkan ilmunya di situ. Nah, oleh karenanya Nabi menekankan untuk menempatkan sesuatu itu sesuai dengan kadarnya. Begitu. Nah, apakah cocok juga untuk lembaga pendidikan yang ada? Jadi tentu harus disesuaikan penerapannya itu pertama disesuaikan dengan mata pelajarannya. Yang kedua yaitu disesuaikan dengan peserta didiknya. Yang ketiga itu disesuaikan dengan konteks kelasnya. Ini yang paling penting. Terus kemudian disesuaikan dengan pendidiknya. Penyesuaian-penyesuaian itulah yang kemudian diharapkan penerapan daripada strategi pembelajaran inquiry ini akan efektif diberlakukan. Nah, saya kira begitu ya. Saya tidak ingin mereduksi apa yang disampaikan oleh Pak Alfian, dan bagus saya kira jawaban dari Pak Alfian. Oke, selanjutnya untuk puas tidak puas, kayaknya begitulah penjelasan saya terkait dengan itu ya. Oke, baik. Selanjutnya barangkali pada kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan, 2 pertanyaan juga yang masuk. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Syarifah yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 4, yang mana pertanyaannya itu bagaimana seorang pendidik menangani situasi di mana sebagian besar siswa Anda misalnya memiliki akses terbatas ke perangkat TIK dengan koneksi internet yang tidak stabil. Di sini beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk merencanakan kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, kenali kebutuhan siswa atau peserta didik, yaitu dengan melakukan penilaian di awal atau berupa observasi kepada peserta didik bahwa kebutuhan apakah yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran tersebut. Kedua, pilih alat dan sumber daya yang sesuai. Berdasarkan penilaian di awal atau observasi di awal, di sini kita bisa memastikan bahwa teknologi yang dibutuhkan pada peserta didik itu misalnya seperti yang misalnya membutuhkan kegiatan-kegiatan daring. Misalnya peserta didik lebih suka pembelajaran online,
kita bisa melakukan perencanaan dengan melakukan kegiatan Zoom atau kegiatan melakukan proses pembelajaran di WA. Tapi kalau seperti pertanyaan yang selanjutnya, yaitu koneksi internetnya yang tidak stabil atau terbatas, maka di sini kita bisa tawarkan kepada peserta didik yaitu alternatif offline. Selain menggunakan teknologi online, pertimbangkan untuk menyediakan bahan pembelajaran yang dapat diakses secara offline. Atau kita juga bisa menerapkan kegiatan pembelajaran secara asinkronus. Itu kita bisa mengirim materi misalnya pada lain waktu, kemudian peserta didik bisa membukanya kapan saja atau mempelajarinya kapan saja. Atau kita juga bisa menggunakan pendekatan blended learning atau gabungkan pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Marwah, yang mana pertanyaannya yaitu yang mengenai makalah kami, yaitu konsep pembelajaran PAI berbasis TIK. Nah, TIK di sini apakah sebagai pendekatan atau sebagai strategi? Seperti menurut saya, seperti yang ada pada makalah kami ini, TIK di sini sebagai pendekatan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pendekatan itu merujuk pada kerangka kerja atau prinsip umum yang mendasari pendekatan keseluruhan dalam proses pembelajaran atau pengajaran. Sedangkan pada makalah kami, di sini kami membahas mengenai prinsip, ada membahas mengenai prinsip pembelajaran TIK, seperti efektif dan efisien, optimal dan menarik. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa TIK di sini sebagai pendekatan. Itulah jawaban singkat dari saya. Mungkin Ibu Amirilla bisa sedikit menambahkan. Baik, Silakan Ibu Amirilla. baik, terima kasih Pak Dokter. Saya mencoba menambahkan tadi jawaban dari Ibu Nur Mutmainah, saya rasa sudah begitu komplit. Tapi saya hanya menambahkan sedikit tentang pertanyaan dari Ibu Sarifah. Yang pertanyaan kedua sama pertama itu sebenarnya saling berhubungan, Bu, ya. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa dalam penggunaan TIK itu ada 3 poin yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nur Mutmainah, yaitu ada teknologi informasi berbasis visual, teknologi informasi berbasis audio, dan teknologi informasi berbasis visual audio. Nah, sementara ada permasalahan yang dimana siswa tidak bisa mengakses internet atau jaringannya jelek, atau ada permasalahan tentang TIK. Kita bisa menggunakan teknologi informasi berbasis visual atau visual audio, seperti kalau misalnya dalam kuliah Zoom begini jaringannya jelek, kita bisa menggunakan berupa video atau kita merekam pembelajaran terus dikirim kepada siswa. Nah, itu kan ada proses waktunya, tidak serta-merta langsung dia mendownload. Dia bisa melihat ketika jaringannya bagus, dia bisa mendownload dengan baik materi yang disampaikan oleh pendidik, oleh gurunya. Seperti itu yang tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin Pak Ahmad Junaid mau menambahkan, saya persilahkan. Ya, silakan Pak Ahmad Junaid. Masih ada Pak Ahmad Junaid? Mungkin untuk jawaban dari Ibu Mutmainah sama Ibu siapa tadi? Ibu Syarifah. Mungkin Ami. sudah sorry. Ibu Amirilla sama Ibu Nur Mutmainah sudah cukup. Kita kembali kepada penanya bagaimana. Oke. Untuk penjelasan dari pemateri pada hari ini, Ibu Nur Mutmainah, terus kemudian Ibu Amirilla, terus kemudian Pak Ahmad Junaid juga tidak menambahkan. Saya kira
terkait dengan keterbatasan untuk mengakses ya. Memang kalau dari segi dulu mungkin ketika kita pertama mengenal pembelajaran berbasis teknologi melalui aplikasi Zoom internet. Tentu ketika kita hanya membatasi pengetahuan kita bahwa itu adalah internet, maka mungkin ada keterbatasan. Tetapi itu tidak semata-mata hanya terkait dengan internet. Teknologi di dalam proses pembelajaran itu sudah sejak zaman dahulu dipergunakan begitu. Hanya saja mungkin bentuknya yang berbeda ya. Orang-orang dahulu ketika belajar pertama-tama kalau menurut sejarah pendidikan itu mungkin Anda tidak, mungkin orang tua Anda juga mungkin ini belum mengalami begitu. Saya pernah ke museum, itu pernah melihat bukunya orang dulu yang sudah menggunakan teknologi ketika itu. Dia menggunakan apa ini, bentuknya sih seperti begini, iPad ya. Bentuknya bukunya orang dahulu, bentuknya seperti ini, iPad. Tapi itu terbuat dari batu. Di satu lembar buku itu setebal iPad juga ini. Setebal ini. Tapi itu terbuat dari batu. Dan itu sudah menggunakan, sudah disebut dengan teknologi ketika itu. Bagaimana membuat batu itu rata. Jadi saya pernah ke museum, itu kalau Anda ke museum itu di Jakarta, di museumnya saya pernah jadi kepala perpustakaan di IAIN Parepare dan diutus ke Jakarta untuk ke perpustakaan di Jakarta. Itu ada museumnya khusus menampung bagaimana sih pembelajaran yang dilakukan pada zaman dahulu itu menggunakan batu, warnanya warna hitam, dan untuk menulis materi ajar yang ada di sini itu menggunakan kapur yang diperkecil. Jadi kapur yang sesudah dipakai itu kalau kita punya hanya 2 lembar batu itu atau 3 lembar batu itu yang dibawa ke sekolah itu pada zaman dahulu. Itu yang dibawa ke sekolah yang 3 lembar, dan sesudah dipakai yang satunya belum sempat mungkin dipahami, itu dihapus lagi. Oleh karenanya orang-orang dahulu kenapa dia menghafal sesuatu, karena sesudah dia tulis itu hanya dalam waktu beberapa menit saja, sesudah ditulis itu dihapus. Dan sesudah dihapus otomatis apa yang ada di tulisan ini pindah ke kepalanya Bapak Ibu. Kalau kita kan tidak. Proses belajar kita sekarang bagaimana? Disimpan itu di dalam bentuk, disimpan di laptop kita, ya kan? Disimpan di laptop kita, terus kemudian pengetahuannya masuk ke laptop kita, tersimpan di memori, tersimpan di hard disk, tidak ada yang masuk ke kepala. Itu ya. Di teknologi ternyata teknologinya orang dulu jauh lebih bagus sih sebenarnya gitu. Nah, saya ingin menekankan bahwa teknologi di dalam pembelajaran itu tidak hanya internet, dan itu yang perlu kita pahami. Nah, bagaimana orang perkembangan teknologi selanjutnya, ada papan tulis, ada whiteboard, ada blackboard dulu, terus kemudian ada yang disebut dengan OHP. Ada yang tahu apa itu OHP? Ya Pak, proyektor, kayak proyektor. Kayak proyektor sih sebenarnya. Dia apa kepanjangannya OHP? Overhead proyektor. Overhead proyektor. Ada pernah lihat Pak Jamaluddin? Iya Pak, masih zaman kuliah masih pakai itu Pak. Ketahuan ini. Ketahuan Pak Jamaluddin orang Timpo Doloe. Iya. Bagaimana Pak Samsul? Pernah lihat OHP juga Pak Samsul? Ya, kita dulu pakai begitu. Jadi OHP itu Bapak Ibu sekalian bukan kertas, plastik. Ada plastik yang dipakai itu plastik transparan.
Di plastik transparan itu kita menggunakan spidol warna-warni. Jadi mau warna merah misalnya tulisannya nanti di layar di belakang, itu kita menulisnya di plastik transparan itu warna merah. Terus kemudian kita mau gambar orang, gambar-gambar di situ gambar orang. Kita mau gambar animasi, kita gambar di situ animasi. Baru kemudian ditempel itu di atasnya itu lampu itu. Yang panasnya bukan main itu Pak. Pak Jamaludin masih ingat itu panasnya itu lampu overhead proyektor. Belakangan ada muncul LCD. Apa itu LCD Bapak Ibu sekalian? Ada tahu kepanjangannya LCD? LCD ya. Ini pekerjaan rumah. Kalau ada yang tahu itu. L-nya apa? Light. Jadi lampu. Ya. Kristal. L-nya apa? L-nya apa? Ah, di browsing ini semua ke internet ini. Kristal. Kristal. Kristal ya. Apa D-nya? Display. Berhasil. Ini canggihnya kita sekarang. Oh, apa yang ditanyakan oleh orang lain cepat dicari di Google kan. Itu teknologi kan. Teknologi. Nah, pertanyaannya kalau tiba-tiba internet mati, kita ditanya kalau sekarang, Bapak Ibu sekarang, untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang di dalam melakukan argumentasi, itu nanti ketika internet. Nah, makanya perang yang di masa yang akan datang, siapa yang bisa mengukurkan internet di dalam satu wilayah, maka bisa jadi dia yang akan menang. Bisa jadi dia yang akan menang. Kenapa? Karena ternyata tidak ada sekarang ini hampir secara keseluruhan kegiatan kita itu menggunakan internet. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, tidak semua teknologi itu tergantung kepada internet. Oleh karenanya, kita harus bisa mengenal sejarah daripada teknologi yang digunakan. Oke, baik. Nah, oleh karenanya, pertanyaan yang mengatakan yang tadi keterbatasan mengakses teknologi informasi, mungkin dimaksud adalah keterbatasan di dalam menggunakan atau mengakses internet itu. Namun Bapak dan Ibu sekalian, untuk kondisi saat sekarang ini, teknologi yang dipergunakan oleh orang-orang dahulu itu masih harus kita kuasai. Bapak Ibu yang sekarang berprofesi menjadi guru, teknologi di papan tulis itu masih harus tetap dipertahankan Bapak Ibu sekalian, karena ketika kita memberikan penjelasan misalnya dengan menggunakan teknologi papan tulis itu, tentu yang mau dilihat itu kan tulisan kita oleh peserta didik. Oleh karenanya kita tetap harus bisa menulis dengan bagus di papan tulis, walaupun teknologi LCD, PowerPoint itu bagus. Nah, apakah masuk strategi atau pendekatan ini bagus? Ini tadi penjelasan oleh Ibu Nur Mutmainah dengan Ibu Amirilla bahwa jelasan terkait dengan teknologi informasi ini adalah masuk kategori pendekatan. Namun ketika kita sudah menggunakan salah satu media daripada teknologi informasi itu, maka dia bisa dianggap sebagai salah satu strategi. Nah, karakteristik dia, kenapa dia disebut dengan strategi? Karena misalnya dia pertama ada alatnya, ada medianya, terus kemudian ada langkah-langkah di dalam penerapannya. Nah, itu dia masuk strategi, atau dia kalau bukan strategi maka dia adalah masuk sebagai metode. Nah, oleh karenanya apakah ini itu masuk sebagai pendekatan? Pendekatan itu Bapak Ibu sudut pandang. Jadi pendekatan itu adalah sudut pandang. Bagaimana kita melihat sesuatu dari
dengan menggunakan teknologi informasi. Bagaimana pendidikan agama Islam? Apakah pendidikan agama Islam itu bisa disebarkan dengan menggunakan teknologi informasi? Nah, ini adalah sudut pandangnya. Jadi sudut pandang artinya adalah ketika Bapak Ibu sekalian menggunakannya, maka Bapak Ibu sudah harus melihatnya dalam satu sisi. Misalnya kalau teknologi informasi dipergunakan dalam pendidikan agama Islam, apakah itu memang bisa berhasil atau tidak? Apakah transfer of knowledge-nya berjalan atau tidak? Nah, itu sudut pandang. Bagaimana dengan langkah-langkah penggunaannya? Kalau dia ada langkah-langkah penggunaannya, maka dia masuk sebagai kategori strategi atau metode. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira panjang lebar penjelasan dan keterangan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup barangkali untuk pertemuan kita pada sesi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita meningkatkan kemampuan kita dengan banyak membaca tentu, dan juga ketika kita ingin menyampaikan sesuatu tentu harus lebih banyak juga belajar lebih dahulu sehingga apa yang kita sampaikan itu betul-betul fokus, dan walaupun tanpa ada walaupun tanpa ada apalagi tadi PPT-nya kelihatan, harusnya pengetahuan kita tentang apa yang ingin kita sampaikan itu betul-betul bisa tersampaikan dengan baik. Saya kira barangkali Bapak Ibu sekalian cukup dulu untuk hari ini ya. Sudah masuk waktu maghrib untuk wilayah Makassar. Kita Isa, Pak. Mana? Ya, di tempatnya Ibu Amirila sudah Isa. Baik, kita akhiri ya. Saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Silahkan mengerjakan lagi tugasnya di topik 11 atau topik 12. Lihat di e-learningnya dosen, ada di situ yang tadi presentasi, silahkan dimasukkan videonya. Yang membuat narasi dan resume, silakan memasukkan narasi dan resume daripada kegiatan kita pada hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak belum absen. Oh iya, belum absen ya. Saya lihat Untuk tugas absennya. video presentasi pribadinya Pak, di mana dikumpul?